Nah, dengan sudah diketuknya oleh DPR bahwa IKN itu ada di Kalimantan Timur dan salah satu penyangga utamanya dan pintu gerbangnya malah itu adalah Balikpapan, Pak. Kira-kira persiapan-persiapan apa FKPB ke depan ini sehingga kita bisa juga memberikan kontribusi terhadap kelancaran pembangunan IKN dan segala sesuatunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Mas Nur, dalam program FKPB Hias Budaya, bincang asik seputar budaya. Sobat budaya yang kami hormati, sore ini kita akan melanjutkan podcast kita berikutnya. Perlu kita informasikan pada kesempatan ini bahwa narasumber, host, dan semua tim yang melakukan kegiatan ini telah melakukan protokol kesehatan dan telah tervaksin selama 2 kali. Sobat budaya yang kami hormati, sore ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang santai dengan penasehat FKPB, yaitu Bapak Dr. Andes I. Ketut Surasna. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Ya, Pak. Bisa dibuka, Pak, karena sudah melewati protokol kesehatan kita. Siap. Perlu saya informasikan, Pak, bahwa program ini adalah program salah satu kegiatan FKPB dalam rangka memberikan edukasi dan informasi, Pak, terhadap teman-teman dan masyarakat Balikpapan bagaimana paguyuban yang ada di Balikpapan sebanyak 119 ini. Bapak ini kan di dalam struktur organisasi FKPB ini sebagai penasehat, Pak, salah satu penasehat. Betul. Dan pada kesempatan ini saya terima kasih, Pak, atas kesediaannya untuk bisa berkenan meluangkan waktu dalam rangka memberikan motivasi dan arahan-arahan kepada FKPB dan elemen masyarakat. Sobat budaya yang kami hormati, kita hari ini juga didampingi oleh teman-teman dari paguyuban, bermacam paguyuban, sehingga adalah bagian daripada Indonesia Sejahtera. Makasih, Pak. Pak Iketut, Bapak ini, Pak, kelihatannya kan padat sekali, Pak. Saya punya niat berapa kali sudah mau wawancara Bapak. Pak, kegiatan selain PNS ini apa, Pak? Ya, saya sudah purna bakti 1 tahun yang lalu. Oh, 1 tahun yang lalu, Pak. Sekarang lebih banyak hadir di kegiatan masyarakat. Alhamdulillah. Saya juga diminta untuk membantu Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan ini sebagai penasehat. Amin. Dan juga ya banyak bergerak di organisasi di bidang keagamaan. Makasih, Pak. Makasih. Sama-sama. Berarti Bapak kelihatannya walaupun sudah purna bakti, tapi pengabdian kepada masyarakat tidak luntur, Pak, ya? Ya, dimanapun kita, semasih kita mau berbuat, ya saya kira banyak jalannya kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat atau membina masyarakat dalam rangka membangun kerukunan bersama di Kota Balikpapan ini. Terima kasih, Pak. Sobat budaya, tidak salah hari ini saya menyita waktu Pak Ketut ini untuk berbincang-bincang masalah FKPB. Pak, FKPB ini kan kumpulan dari beberapa etnis yang ada di Indonesia dan bergabung di Balikpapan. Dan kebetulan kan FKPB ini cuma ada di Balikpapan, Pak, ya? Di tempat lain tidak ada. Kira-kira, Pak, menurut Bapak ini bagaimana format FKPB ini bisa memberikan semacam naungan atau kontribusi terhadap pembangunan kota, terutama masalah stabilitas dan kondisi keamanan, Pak? Iya, terima kasih atas kesempatan hari ini kita bisa bincang-bincang bersama. Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan ini adalah merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, kan begitu, dan kita bersyukur forum ini adalah merupakan organisasi yang berbasis kearifan lokal. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Forum Komunikasi Paguyuban ini hanya ada di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan. Di Balikpapan. Ya mungkin di daerah lain ya tidak ada di Kalimantan Timur, kan begitu. Jadi kehadiran Forum Paguyuban ini sangat
sangat penting di Balikpapan karena melalui organisasi ini kita bisa membangun silaturahmi. Bagaimana kita berada di Balikpapan dari 119 paguyuban yang ada, mungkin boleh dikatakan seluruh suku dari Sabang sampai Merauke ya ada di Balikpapan, lalu membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Forum Paguyuban. Di dalam forum inilah kita bagaimana kita bisa menyatukan, ya menjalin silaturahmi, jadi terjadinya suatu komunikasi yang erat sehingga timbul suatu kesepahaman. Jadi kan kunci daripada guyub itu kan adalah komunikasi. Komunikasi Pak ya. Jadi melalui forum komunikasi inilah kita berharap kita akan bisa guyub. Karena dengan komunikasi ini kita akan saling mengenal antara budaya satu dengan budaya yang lain dari 119 ini ya. Ini merupakan suatu khasanah budaya yang sangat luar biasa milik bangsa kita, milik Indonesia yang harus kita jaga, kita rawat dan kita kembangkan sebagai alat pemersatu, alat perekat sehingga kita bisa menjadi satu ya, membangun khususnya Balikpapan ya sesuai dengan motonya Balikpapan kubangun, kujaga dan kubela. Jadi kita sangat bersyukur forum komunikasi paguyuban ini bisa hadir di Balikpapan dan bisa memberi kontribusi dalam hal membina budaya ya. Jadi masing-masing kita dari daerah, ada dari Jawa, Sumatera, Bali kan punya budaya masing-masing. Iya Pak. Dan ini adalah merupakan kekayaan budaya Indonesia. Ini milik Indonesia. Jadi melalui forum ini kita bisa saling mengenal bahasa, saling mengenal budaya, saling mengenal kebiasaan. Sehingga dari pengenalan inilah timbul rasa cinta. Bagaimana kita bisa mencintai saudara kita kalau kita tidak kenal. Iya, kan iya, begitu. iya. Jadi silaturahmi ini sangat luar biasa, bisa membangun kebersamaan. Jadi mulai kita saling mengenal budaya satu dengan budaya yang lainnya, saudara-saudara kita semua di bawah kita ini ada dalam satu rumah yang sangat luar biasa yang disebut Negara Kesatuan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya di Balikpapan. Dan di dalam rumah kita ini kita mempunyai ideologi yang sangat-sangat luar biasa, Pancasila, dan kita mempunyai tata laksana, ya, perundang-undangan yang disebut Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur hidup kita di dalam rumah yang isinya berbineka tunggal ika. Jadi karena kita sangat memahami, saling paham dengan kebinekaan ini, ya kebinekaan ini jangan kita cari perbedaannya, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati, saling menjaga sehingga kita bisa guyub sesuai dengan namanya forum paguyuban kan begitu. Ya. Sobat budaya luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Ketut. Pak sambil diminum Pak ini sambil apa? Pak di dalam paguyuban ini kan unsur etnis ini kan berasal dari daerah masing-masing di Indonesia. Iya. Bapak tadi katakan mentoleransi dan silaturahmi. Artinya di dalam sini ada nggak kesepahaman Pak bahwa apabila budaya A dilaksanakan maka budaya B harus toleransi atau bagaimana Pak? Sehingga toleransi ini menjadi jalan bagi kita menjadi rukun Pak. Kira-kira ada masuk ini Pak? Jadi kerukunan itu akan terbangun atau akan terbentuk itu ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama kita adalah saling menghargai yang disebut toleransi. Kalau kita tidak punya toleransi, kalau kita tidak menghormati dan menghargai perbedaan kita, itu sudah namanya intoleransi. Intoleransi ya, Pak ya. Kalau sudah ada yang namanya intoleransi, itu adanya bibit-bibit. Nanti bisa naik kelas lagi ya dari intoleransi menjadi atau radikal kan gitu ya. Kalau naik kelas lagi ya bisa sudah mengarah kepada teroris. Nah itu. Jadi bagaimana kita semua ini
harus selalu ada dalam zona yang pertama, yang dinamakan zona toleransi. Saling menghargai, saling menghormati. Ya, yang berbeda itu adalah memang seperti itu, karena Indonesia ini dibangun dari berbagai perbedaan yang ada. Baik. Nah, kemudian yang kedua, ya, Pak. Setelah toleransi kita harus ada kesetaraan. Kesetaraan, ya. Pak ya. Jadi yang saya sebut 3 tadi, pertama toleransi, yang kedua harus ada kesetaraan. Ya, tidak ada merasa yang lebih hebat, yang lebih baik, yang lebih suci, kan begitu ya, yang lebih pintar. Jadi kita ini sama, Pak. Adalah sama bangsa Indonesia. Siapapun kita, apapun suku kita, dari manapun asal kita. Ya kalau sudah ada di Balikpapan, ya kita ini warga masyarakat Balikpapan. Warga Balikpapan. Seperti saya misalnya. Saya ini orang Balikpapan, kebetulan darah Bali. Ya. Beliau ini orang Balikpapan, kebetulan darah Malang. Kan begitu. Jadi kita harus mengakui adanya kesetaraan. Nah, gitu. Jadi kalau sudah kita bisa menurunkan ego kita, kan begitu. Menurunkan ego kita, kita mengangkat derajat kita sama-sama ada dalam satu kesetaraan, maka kita akan senantiasa bisa menghargai dan menghormati. Nah, ketiga, kita harus bekerja sama. Jadi toleransi, kesetaraan, kemudian kerjasama. Jadi kita bekerja sama untuk apa? Ya, bekerja sama untuk mencapai cita-cita kita secara bersama. Nah, seperti itu. Baik, Sobat Budaya, luar biasa sekali kita hari ini kedatangan narasumber kita ini. Dan ini menjadi momentum bagi kita warga Paguyuban Balikpapan dan elemen masyarakat Balikpapan untuk mengambil apa yang diinformasikan ini menjadi aplikasi di lapangan dalam kegiatan kita bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Pak, saya ini lagi wah ini kepingin banyak ini Pak. Kelihatannya 15 menit ini nggak cukup betul. Ya, jadi kalau tidak cukup waktunya next time lah gitu. Oke deh, Pak. Saya mungkin terakhir Pak, bukan terakhir ini, 2 terakhir lah. Kira-kira menurut Bapak apa kontribusi FKPB ini dalam mendukung kondusivitas kota, Pak? Karena kita kan tahu kultur budaya kita ini kan dari bermacam etnis yang ada. Sehingga konduktivitas atau artinya ketertiban ini menjadi tolak ukur bagi pembangunan. Kira-kira ini gimana Pak ke FKPB ke depan? Ya, saya sangat bangga dengan FKPB kan begitu. Dan saya sangat senang di Balikpapan ada namanya FKPB. Jadi FKPB ini seperti yang saya katakan tadi, ya betul-betul mempunyai fungsi untuk mengkomunikasikan perbedaan yang ada, kan begitu. Jadi dari berbagai macam suku, dari berbagai macam adat dan budaya bisa dikomunikasikan menjadi satu, bisa menjadi kekayaan budaya Balikpapan atau kekayaan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu FKPB Perekat Nusantara. Masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau ada komunikasi dengan yang baik di antara anggota-anggota paguyuban ini. Dan kita semua punya tujuan yang sama, bagaimana menjaga Balikpapan ini tetap masyarakatnya kondusif. Ya, kita punya cita-cita yang sama, bagaimana Balikpapan ini betul-betul bisa menjadi penyangga ibu kota negara yang akan hadir di Kalimantan Timur, yaitu di Penajam Pasir Utara. Aduh, luar biasa. Sobat Budaya, ini saya terumpan lagi Pak, kalimat satu ini Pak. Ibu kota negara ini Pak, ibu kota. Balikpapan kan sebagai penyangga Pak ya. Artinya otomatis nanti akan bertambahlah penduduk, masyarakat, infrastruktur akan berkembang, dan seterusnya. FKPB ini kan orang Balikpapan, tetapi berdarah dari sumber masing-masing kan Pak ya. Nah, dengan sudah diketuknya oleh DPR bahwa IKN itu ada di Kalimantan Timur dan salah satu penyangga utamanya dan pintu gerbangnya malah itu adalah Balikpapan, Pak. Kira-kira persiapan-persiapan apa FKPB ke depan ini sehingga kita bisa juga memberikan kontribusi
terhadap kelancaran pembangunan IKN dan segala sesuatunya, Pak? Ya, jadi ini sebuah tantangan gitu ya. Jadi dengan disahkannya undang-undang tentang IKN ya, dan juga kita merupakan keberuntungan gitu ya dari semua saudara-saudara kita dari berbagai macam daerah yang sudah curi start gitu ya karena sudah lebih awal ada di sini. Ya, kita berharap kita juga bisa memberikan kontribusi. Kita berharap kita bisa mendapat manfaat daripada dijadikannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Nah, oleh karena itu melalui Kasanah Budaya tadi, Forum Paguyuban Balikpapan bisa menginventarisir gitu ya. Budaya-budaya yang ada, ya tidak hanya budaya yang bersifat kesenian, menginventarisir semua potensi yang ada, apakah itu UMKM-nya, kulinernya, ekonomi kreatifnya, sehingga ini bisa nanti dikembangkan oleh FKPB. Jadi tidak hanya membina kerukunan melalui kesenian atau budaya kesenian saja, tetapi bisa membina kerukunan melalui ekonomi kreatif tadi. Nah, oleh karena itu ya FKPB harus bisa meningkatkan SDM-nya juga. FKPB harus bisa membuat inovasi baru, Pak ya. FKPB nanti bisa mendapatkan satu tempat yang bisa menampung gitu ya UKM dari berbagai daerah yang bisa nantinya bisa mendapatkan pendapatan dari perorangan dan juga nanti bisa memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk PAD. Waduh, luar biasa. Sobat budaya, luar biasa sekali. Kelihatannya Bapak ini sudah kita sita waktunya. Jauh-jauh hari saya kepingin sekali, Pak. Sekali lagi Pak, saya terima kasih sama-sama atas kesediaan waktu Bapak untuk bersama-sama podcast dari MKPB. Jangan lupa Pak, dan rekan-rekan budaya, subscribe, like, and share, serta saran ke bidang ini sehingga kita bisa lebih baik ke depan dan ke depannya lebih baik. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya dan terima kasih Sobat Budaya. Saya host Mas Nur. Mohon maaf apabila pada kesempatan ini ada kekurangannya. Sekali lagi MKPB Perekat Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that link together Indians. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Muda-muda keke, sangat muda-muda keke.